Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karniati dari jurusan PGSD semester 3. Saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura. Ada 8 poin yang saya bahas di makalah ini. Adapun latar belakang tokoh. Albert Bandura dilahirkan di Mounders Northern Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, memperoleh pendidikan di University of British Columbia, jurusan psikologi. Memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar Dr. PhD. Poin A. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau disebut juga teori observasi atau teori belajar dari model. Ada 3 model dasar pembelajaran observasi. 1. Model hidup, yang melibatkan seorang individu yang sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak keluar perilaku. 2. Sebuah model pembelajaran verbal, yang melibatkan deskripsi dan penjelasan perilaku. 3. Model simbolik, yang melibatkan karakter nyata atau fiksi, menampilkan perilaku dalam buku-buku, film, program televisi, atau media online. Poin B. Teori peniruan. Teori peniruan ada 2, yaitu peniruan secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang, kertas, dan pelajar meniru secara langsung. 2. Peniruan secara elisitasi. Contohnya, seorang anak-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga. Poin C. Unsur utama dalam peniruan. 1. Perhatian. Memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Memberi perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Contohnya, seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal, sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. 2. Mengingat. Yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 3. Reproduksi. Mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku dapat juga menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. 4. Motivasi. Motivasi adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Poin D. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru atau kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasaan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Poin E. Jenis-jenis peniruan. 1. Peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. 2. Peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajar rekannya. 3. Peniruan gabungan. Peniruan sejenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan.
yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contoh, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. 4. Peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contoh, meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. 5. Peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Poin G. Kelemahan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklarifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami suatu yang ditiru. Poin H. Kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Poin I. Implementasi teori Albert Bandura. 1. Penyampaian guru hendaklah cakap dan menarik agar dapat menjadi model bagi siswa. 2. Mendemonstrasi yang dilakukan oleh guru hendaknya jelas serta menarik agar siswa dapat meniru dengan cepat. 3. Hasil pekerjaan guru, lukisan hendaknya bermutu. 4. Guru boleh menggunakan teman sejawat yang terbaik sebagai model. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.